Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah. Dan kita akan masuk di pertanyaan yang ke 209. Di sini penulis melebihkan ya sedikit dari 200 pertanyaan. Jadi kita akan masuk di pertanyaan yang ke 209. Sebelumnya ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang ke 207, yaitu bagaimana akidah kita tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebahagian yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat. Ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Itu orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Maka bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau? Telah kita jelaskan bahwa yang wajib bagi kita adalah menjaga hati kita dari para sahabat. Artinya di hati kita yang ada hanya kecintaan terhadap para sahabat. Tidak boleh ada kebencian ya terhadap para sahabat. Yang kedua, kita menjaga lisan kita. Maksudnya tidak ada celaan terhadap para sahabat. Yang ada hanya pujian. Ya, menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, ya, memuji mereka, dan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan. Ya, namanya manusia, ya pasti ada kesalahan, dan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Kemudian juga telah kita jelaskan siapakah sahabat yang paling mulia. Siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia? Secara umum sahabat yang paling mulia adalah para muhajirin. Muhajirin maksudnya para sahabat yang berhijrah. Hijrah artinya berpindah, yaitu orang-orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini para sahabat yang paling mulia secara umum. Kemudian orang-orang Ansar. Maksudnya Ansar yaitu para sahabat Madinah. Para sahabat di Madinah yang menyambut kedatangan para sahabat muhajirin
Jadi yang pertama orang-orang Muhajirin, yang kedua orang-orang Ansar. Kemudian orang-orang yang para sahabat yang ikut di perang Badar. Para sahabat yang ikut di perang Badar. Ya. Kemudian para sahabat yang ikut di perang Uhud. Para sahabat yang ikut di perang Uhud. Ya. Kemudian para sahabat yang melakukan baiat, yaitu baiatur ridwan, artinya bersumpah setia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum sahabat yang paling mulia. Yang pertama orang-orang Muhajirin, yang kedua orang-orang Ansar, yang ketiga orang-orang yang ikut di perang Badar, yang keempat yang ikut di perang Uhud, yang kelima yang ikut berbaiat, baiatur ridwan, baiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk di pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di pertanyaan yang ke-209. Ya, pertanyaan yang ke-209. Kata penulis, man afdalu as-sahabati tafsila. Man afdalu as-sahabati tafsila. Siapakah yang paling mulia dari kalangan para sahabat secara rinci? Kalau tadi kan secara global, secara umum, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, kemudian yang ikut di perang Badar, yang ikut di perang Uhud, yang berbaiat di baiat ridwan. Ya. Sekarang di pertanyaan yang ke-209, siapakah sahabat yang paling mulia secara rinci? Ya, jawabannya adalah sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan thumma Umara thumma Utsmana thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Ini riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna fi zamanin Nabi, kami ketika berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak la na'dilu bi Abi Bakrin. Ya. La na'dilu bi Abi Bakrin. Kami tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar. Maksudnya para sahabat sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari semua sahabat, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Kata Abdullah bin Umar, kami tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Maksudnya di sini para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat bahwa sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar. Kemudian yang ketiga adalah Utsman. Ya, yang ketiga adalah Utsman. Tsumma natruku ashaban Nabi la nufadilu bainahum. Kemudian kami tinggalkan para sahabat yang lain, para sahabat Nabi yang lainnya, kami tidak mengutamakan antara satu dengan yang lainnya. Dari perkataan Abdullah bin Umar ini jelas ya, bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Jadi bisa kita bahasakan
sahabat yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidun. Ya, Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 ini, siapa yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Nah, sekarang bagaimana? Apa kira-kira tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya orang yang paling mulia dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq? Ya, kalau orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan Abu Bakar. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Bagaimana dengan ahli sunnah? Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar fil ghari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar ketika berada di dalam gua. Maksudnya di sekarang namanya Gua Sur. Ya, Gua Sur. Ya, ada di Gunung Sur. Di situ ada gua. Ini kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika meninggalkan Mekah, ternyata dikejar oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar. Coba lihat di sini ya. Artinya dari sekian sahabat, Nabi memilih Abu Bakar. Nabi memilih Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam perjalanan menuju Madinah. Nah, kisahnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur, ya, bersama Abu Bakar. Ya, di sini ada kisah. Ya, ada kisah mengajarkan kepada kita tentang tawakal, mengajarkan kepada kita tentang tawakal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana kira-kira pendapatmu, hai Abu Bakar, kalau ada dua orang dan Allah yang ketiga? Maksudnya ada Allah di situ. Kalau ada dua orang dan ada Allah di situ, artinya Allah yang ketiga. Maksudnya ada Allah yang menjaga, ada Allah yang memelihara, ada Allah yang memantau, ya, ada Allah yang menolong. Jadi Nabi tanya, karena Abu Bakar mengatakan, seandainya orang-orang musyrik ini melihat ke atas, maka mereka sudah melihat kita. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar kalau ada dua orang, Allah yang ketiga? Maksudnya di sini, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar kalau Allah yang menjaga kita, kalau Allah yang memelihara kita, yang menolong kita, kira-kira ada yang membahayakan kita? Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, sadar bahwa kalau ada Allah, ya tidak mungkin ada yang bisa membahayakan kita. Ya. Nah, di sini juga ada pelajaran tentang tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya, maksudnya yang menjaganya. Ya. Dari sini nampak ya bahwa bagaimana hakikat dari tawakal. Orang yang bertawakal itu artinya orang yang yakin
Tidak ada keraguan sama sekali. Bayangkan ini, dikejar. Orang kafir sudah masuk ke gua. Ya, orang kafir sudah masuk ke gua. Ya kan? Tinggal lihat sedikit saja, ya, sudah diketemukan. Tapi di sini mengajarkan kepada kita tentang tawakal. Bagaimana hakikat orang yang bertawakal. Hakikat orang yang bertawakal adalah senantiasa yakin dengan Allah. Ya, senantiasa yakin dengan Allah. Jadi ini termasuk kayak pelajaran ya bagi kita untuk senantiasa menata hati, supaya hati kita ini tidak pernah ragu dengan Allah sama sekali. Yang ada hanya keyakinan, tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, apalagi buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku terhadap saya. Jadi kita ini, Allah terhadap kita tergantung bagaimana hati kita. Yakin atau tidak? Yakin atau ragu? Itu ya, bagaimana Allah, apakah Dia tolong kita, Dia jaga kita atau tidak, tergantung kita terhadap Dia. Kita yakin dengannya atau kita ragu. Nah, untuk mengecek bagaimana kualitas keyakinan kita, yakinnya kita kepada Allah, itu bisa kita lihat diri kita dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi-kondisi gawat, dalam kondisi-kondisi bahaya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini ya, Abu Bakar tanya Nabi, "Wahai Abu Bakar, ini dikit lagi kalau mereka lihat kita sedikit sudah selesai kita." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, Allah yang jaga, Allah yang ketiga, kira-kira berbahaya?" Gitu ya. Nah, di sini bisa kita mengecek diri kita sampai di mana tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ketika dalam kondisi susah, lagi sakit, lagi bangkrut, lagi ada yang meninggal, orang tercinta, lagi terkena takdir yang buruk, ya kan? Nah, di sini kan kita bisa melihat diri kita, apakah kita dalam keadaan tetap yakin atau mulai curiga, kenapa ya saya rajin sholat tapi dikit-dikit kena musibah, itu nggak pernah sholat ya rezekinya lancar, sehat-sehat, saya rajin sholat kenapa saya sering sakit, miskin, dan seterusnya. Ini kan coba lihat ya, jadi dalam kondisi-kondisi susah, nah, kita mengecek diri kita. Nah, setelah kita belajar seperti ini, kita bisa istilahnya memperbaiki. Jadi ternyata dalam kondisi-kondisi susah itu kita perhatikan hati kita, jangan sampai dia mulai ragu, jangan sampai dia mulai curiga, apalagi buruk sangka, apalagi bahkan tidak yakin. Nah, ini berbahaya. Ya. Ini hakikat orang yang bertawakal. Hakikat orang yang bertawakal, yaitu hatinya senantiasa dia yakin. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Iya. Kemudian yang kedua, dari hakikat orang yang bertawakal itu, ternyata orang yang bertawakal itu dia juga menempuh sebab. Jadi bukan kata tawakal itu meninggalkan sebab. Ya sudah, santai sajalah, nanti Allah yang kasih rezeki, nanti Allah yang jamin. Nah, seperti itu orang yang bertawakal.
Tapi orang yang bertawakal yaitu dia menempuh sebab. Dia menempuh sebab. Contohnya di sini, ketika Nabi sudah merasa berat dengan gangguan orang-orang musyrikin di Mekah, maka Nabi menempuh sebab, yaitu meninggalkan Mekah. Ketika dikejar, Nabi bersembunyi di gua Sur. Bersembunyi di gua Sur. Ini kan namanya menempuh sebab. Jadi orang yang bertawakal itu dia menempuh sebab. Tapi ingat, hatinya itu hanya senantiasa bersandar kepada Allah. Adapun dia secara badan dia menempuh sebab sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawakal itu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena dia yakin terus, berarti dia melaksanakan perintahnya, dia meninggalkan larangannya. Ini hakikat orang yang bertawakal. Hatinya selalu yakin, tidak ada keraguan. Kemudian senantiasa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian dia menempuh sebab. Dia menempuh sebab. Ya, dia menempuh sebab, maka itulah hakikat orang yang bertawakal. Dan ini luar biasa ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, apa yang Nabi Ibrahim katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah itu sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang menjaga, sebaik-baik yang menolong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah sehingga menjadi sebab keselamatan bagi Ibrahim. Coba lihat ya, Nabi Ibrahim sudah diikat, kemudian dilempar ke dalam api, ya kan? Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalimat ini bukan sekedar ucapan, tapi ada keyakinan, tidak ada keraguan. Kemudian senantiasa taat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian menempuh sebab sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Kemudian ketika ada bahaya, dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika para sahabat di perang Uhud, kemarin ya, Uhud itu sekitar 4 kilo dari Madinah. Gunung Uhud sekitar 4 kilo dari Madinah. Jadi ada penyerangan dari Mekah. Bayangkan dari Mekah itu sekitar, jadi Mekah Madinah sekitar 450 kilo. Bukan main ya, orang-orang kafir Mekah ini begitu sangat berambisi untuk membunuh Nabi dan menghabisi para sahabat. Ya. Jadi kisah orang-orang kafir Mekah datang ke Madinah, kemudian dihadang di Gunung Uhud. Nah, disampaikan kepada para sahabat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya pasukan telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ini kan bahaya kan? Ada yang memberikan berita bahwa pasukan sudah mengepung Madinah. Kata yang menggerta ini, fakhshawhum, takutlah kalian. Apa para sahabat? Apa yang terjadi di hati mereka? Fazadahum imana. Ternyata berita itu menambah keimanan. Mereka bukan malah takut, malah mereka goyang dengan agamanya. Mereka semakin yakin, bertambah imannya. Apa yang mereka katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik wakil. Dari sini pelajarannya,
Untuk mengecek hati kita, apakah kita yakin atau bimbang, lihat kondisi kita dalam keadaan gawat, dalam keadaan susah, dalam keadaan kena musibah, ya kan? Apakah tetap kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian senantiasa kita bertawakal atau bersandar hanya kepadanya sambil menempuh sebab. Kalau demikian berarti termasuk orang-orang yang bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya. Artinya pasti Allah jamin. Dia perlu rezeki, dikasih. Dia perlu keselamatan, diselamatkan. Dia perlu penjagaan, dijaga. Dia perlu pertolongan, ditolong. Tapi bagaimana tadi orang yang bertawakal? Senantiasa yakin, senantiasa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya, senantiasa dia yakin dan dia menempuh sebab. Menempuh sebab. Iya. Asyahid di sini adalah, coba lihat ya bagaimana dalam kondisi-kondisi gawat Nabi memilih Abu Bakar sebagai teman yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak para sahabat. Banyak para sahabat. Ini tanda ya, ini tanda bahwa memang manusia yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, siapa yang menggantikan Nabi jadi imam? Ya, siapa yang menggantikan Nabi jadi imam? Maka Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Padahal banyak para sahabat situ, tapi Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Iya, ini juga bukti ya bahwasanya manusia yang paling baik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Juga Nabi berkata, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila walakin akhi wa sahibi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya boleh memilih kekasih dari kalangan umatku, maka saya akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya, hanya saja saya dilarang, yang boleh hanyalah menjadikan saudara dan teman. Maka saudara atau teman yang paling dekat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini semakin membuktikan ya bagaimana sesatnya orang-orang yang mencela para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan Abu Bakar seperti orang-orang Syiah. Hanya saja mereka pintar ya, artinya mereka di masa ini mereka melakukan taqiyah, artinya bermuka dua. Padahal akidah mereka itu sangat benci dengan para sahabat, sampai mereka mengkafirkan Abu Bakar. Ya, tapi coba lihat bagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW terhadap Abu Bakar, perbuatan Nabi terhadap Abu Bakar. Ya, di antaranya juga
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum." Sesungguhnya Allah mengutus saya kepada kalian. Fakultum kadzabta. Namun kalian mengatakan kepada saya, engkau pendusta. Ini kalau kita lihat bagaimana awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menyampaikan sesuatu, ketika itu orang-orang mikir, maksudnya benar tidak ya? Benar tidak? Jangan-jangan dia dusta. Tapi kalau Abu Bakar, kenapa digelari Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq. Kenapa dikasih gelar As-Siddiq? Artinya orang-orang ketika mendengarkan awal-awal Islam ya, mereka masih menganalisa, mempertimbangkan betul tidak, iya kan? Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, makanya kenapa digelari As-Siddiq? Karena setiap apa yang disampaikan Nabi, apa yang diajarkan Nabi, tidak ada keraguan. Dia benarkan. Lahir dan batin. Tidak istilahnya berpikir dulu. Pokoknya apa yang dari Nabi, apa yang datang dari Nabi, langsung dia benarkan. Makanya beliau digelari apa? As-Siddiq. Makanya disebut dalam hadis ini termasuk keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Innallaha ba'atsani ilaikum fakultum kadzabta. Sesungguhnya Allah mengutus saya kepada kalian, tapi kalian mencap saya sebagai pendusta. Sebagai pendusta. Wa qala Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan mengatakan, "Shadaqta." Ya, shadaqta. Abu Bakar mengatakan, engkau benar. Orang-orang mengatakan engkau dusta, Abu Bakar mengatakan engkau benar. Coba lihat ya. Beda kalau Islam sudah tersebar, Islam sudah banyak, ya kan? Itu untuk membenarkan Islam ya mudah. Tapi kalau dalam keadaan orang pada kafir, ya kan, musyrik, tidak ada yang membela Nabi, tiba-tiba ada yang beriman dengan Nabi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, awal-awal Islam seperti itu. Orang-orang pada meragukan, bahkan mencap sebagai pendusta. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, semua yang datang dari Nabi dia benarkan. Apa lagi kata Nabi? Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Fahal antum tariku li sahibi. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dan Abu Bakar itu dia membela, dia mengorbankan jiwanya dan hartanya untuk saya. Nah, ini rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar ini bukan sekedar hanya percaya dengan Nabi, tapi pokoknya nyawa dan hartanya dia korbankan. Makanya ketika Umar bercerita, dia bangga, saya bersedekah dengan setengah hartaku. Umar bangga, saya bersedekah fi sabilillah dengan setengah harta. Pokoknya kalau punya harta setengahnya fi sabilillah. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq bersedekah berapa? Abu Bakar As-Siddiq dia sedekahkan semua hartanya, tidak ada sisa. Di situ Umar mengakui kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia yakin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar yakin, tapi dia mengorbankan jiwanya, nyawanya, dan semua hartanya, bukan bilang sepertiganya, seperduanya, semua hartanya dia infakkan fi sabilillah. Maka ini bukti-bukti ya bagaimana manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian yang kedua adalah Umar. Jadi kalau secara rinci manusia yang terbaik setelah Nabi
dari kalangan para sahabat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Abu Bakar, Umar Ibn Khattab. Ya, Umar Ibn Khattab itu digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Ini gelar ya, gelar As-Siddiq. Tadi ya, pokoknya dia membenarkan semua yang datang dari Nabi, ya. Dia mengorbankan nyawanya, hartanya seluruhnya untuk memperjuangkan agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Umar Ibn Khattab ini digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda. Dulu sebelum masuk Islam, tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani terang-terangan menyelisihi Islam, akan berhadapan dengan Umar. Makanya Umar ini orangnya keras, ya, sampai disebutkan dalam hadis, "Iya Ibn Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Ibn Khattab, demi yang jiwaku di tangannya, engkau tidak melewati suatu jalan kecuali setan pilih jalan yang lain. Bayangkan, bukan cuma manusia yang takut kepada Umar, setan pun takut kepada Umar. Jadi kalau Umar jalan di suatu jalan, di situ ada setan, mending setan cari jalan lain. Tidak mau ketemu dengan Umar, ya, tidak mau ketemu dengan Umar. Jadi Umar ini luar biasa, ya. Makanya beliau digelari dengan Al-Faruq, pembeda. Pembeda. Dulu kafir asli, dan dia orang yang mempertahankan kekafiran. Artinya siapa yang mengganggu kekafiran, dia akan berhadapan dengan Umar. Tapi ketika dia masuk Islam, siapa yang mengganggu Islam, yang mengganggu kaum muslimin, apalagi mengganggu Nabi, harus berhadapan dengan Umar. Makanya Umar dibilangnya apa? Al-Faruq, pembeda. Dulunya paling jahat, sekarang paling baik. Dulunya kafir, pembela kekafiran, sekarang muslim, pembela keislaman. Ya. Makanya kalau kita baca sejarah, sisa 2 menit ya. Baik, kita selesaikan. Kalau kita baca sejarah tentang Umar ini, jadi Islam itu di tahun pertama, kan 13 tahun di Mekah ya, 13 tahun di Mekah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya, itu Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Bahaya kalau ketahuan sama Umar, selesai. Jadi Nabi itu berdakwah sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Ya. Kapan Nabi mulai berani mendakwakan Islam secara terang-terangan? Di antaranya adalah ketika Umar Ibn Khattab masuk Islam. Ketika Umar Ibn Khattab masuk Islam, ketika Hamzah yang meninggal di perang Uhud, paman Nabi, masuk Islam. Nah, orang-orang seperti ini yang merupakan singa para sahabat ketika itu, ya, mereka masuk Islam. Akhirnya Nabi mulai mendakwakan Islam terang-terangan. Karena siapa yang berani mengganggu Islam, berhadapan dengan Umar, gitu ya. Makanya Umar ini digelari Al-Faruq, Al-Faruq, pembeda. Ya, dulu dia paling kafir, sekarang dia paling muslim. Baik, itu ya bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Intinya kalau secara rinci, siapakah para sahabat yang paling mulia? Tentunya yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.